Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 191046894, kelas ADO Manajemen Pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Bapak Ade Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Jawabannya, manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, mesin, peralatan, atau raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transportasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, dan jasa. Soal yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Jawabannya, perencanaan sistem produksi. Yang kedua, pengendalian produksi. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Soal yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan sebuah perusahaan. Jawabannya, yang pertama, fungsi pemasaran yang berhubungan dengan pasar yang dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua, fungsi keuangan yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi atau operasi berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Soal yang kelima, sebutkan 10 keputusan manajemen operasi yang paling penting. Jawabannya, yang pertama, perancangan barang dan jasa. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Yang keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, perancangan tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, persediaan. Yang sembilan, penjadwalan. Yang kesepuluh, pemeliharaan. Soal yang keenam, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasi. Jawabannya, ada 4 alasan mempelajari manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasi adalah dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat rugi laba, dan memproduksi atau mengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasional berjalan. Yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Yang ketiga, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang kita kerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang kita lakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. Yang keempat, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Soal yang ketujuh, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Jawabannya, keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Soal yang kedelapan, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi.
Jelaskan secara terinci. Jawabannya, strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini, kegiatan yang akan dilaksanakan, dan di sini dimanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan dilakukan proses informasi demi mencapai distinktif, kompetitif, serta tujuan operasional perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah saya tonton. Pertanyaan yang pertama, apa judul video di atas? Jawabannya, Supply Chain Strategy and Performance Supply Chain and Performance. Pertanyaan yang kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Profesor Nyoman Pujawan PhD CSSCP, seorang guru besar bidang Supply Chain Engineering Institut Teknologi 10 November. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management. Jawabannya, Supply Chain Management merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai bahan mentah dari pasar supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut distribusi sampai kepada konsumen. Pertanyaan yang keempat, mengapa Supply Chain Management sangat penting bagi perusahaan? Jawabannya, Supply Chain Management berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa saja yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Soal yang kelima, jelaskan teori Supply Chain Management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Jawabannya, Supply Chain Management adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan dan pentingnya bagi masyarakat. Soal yang keenam, apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video di atas? Jawabannya, mempelajari tentang supply chain, dan saya juga bisa tahu apa itu supply chain management. Sekian, terima kasih.